Selamat datang di Mata Infotainment, kabar Leslar terbaru hari ini. Simak sampai habis dan mari di-subscribe dulu ya. Oke, inilah beritanya. Pihak Lesti Kejora akui ada poin yang belum disepakati dengan Yoni Dores. Di balik proses hukum terkait laporan dugaan pelanggaran hak cipta yang dilayangkan Yoni Dores, pihak Lesti Kejora dan Rizky Bilar ternyata terus menjalin komunikasi dengan pihak pelapor. Fakta ini diungkapkan oleh kuasa hukum mereka, Sadra Seskoadi, usai pemeriksaan. Menurut Sadra, meski kasus ini telah masuk ke ranah kepolisian, jalur komunikasi informal tidak pernah terputus. Hal ini menunjukkan adanya itikat baik dari kedua belah pihak untuk mencari jalan keluar atas laporan yang dibuat pada tanggal 18 Mei tahun 2025 lalu. Sebenarnya kalau kita sampaikan, ini singkat saja ya, bahwa kita sudah lumayan sering melakukan komunikasi, ungkap Sadra Seskoadi. Menurutnya, hal itu merupakan materi yang cukup panjang dan sensitif untuk diungkap ke publik saat ini, bahwa komunikasi yang terjalin belum mencapai titik temu sepenuhnya. Ada beberapa poin krusial dalam diskusi mereka yang hingga kini masih menjadi ganjalan dan belum menemukan kata sepakat. Tapi ya memang ada beberapa hal yang mungkin belum bisa kita setujui, kali ya, sambungnya. Sadra enggan merinci lebih jauh mengenai poin-poin yang masih dinegosiasikan tersebut. Menurutnya, hal itu merupakan materi yang cukup panjang dan sensitif untuk diungkap ke publik saat ini. Untuk hal-hal tersebut mungkin kita tidak bisa jelaskan karena itu kan panjang, gitu jelasnya. Adanya poin yang belum disepakati, inilah yang diduga menjadi alasan mengapa proses hukum di kepolisian tetap berjalan paralel dengan upaya mediasi di luar. Sementara itu, Sadra juga meluruskan bahwa status kasus ini masih berada di tahap awal. Pihak kepolisian masih dalam proses pengumpulan bukti dan keterangan. Ini baru penyelidikan, di mana memang sifatnya masih konfirmasi. Jadi memang belum ada ke arah kemana-mana sih, pungkasnya, menandakan bahwa jalan menuju penyelesaian masih terbuka lebar. Sementara Lesti Kejora buka suara usai dipolisikan oleh pencipta lagu. Penyanyi dangdut Lesti Kejora dilaporkan atas dugaan pelanggaran hak cipta oleh pencipta lagu senior Yoni Dores ke Polda Metro Jaya. Lesti melalui kuasa hukumnya, Sadra Seskoadi, memberikan klarifikasi resmi yang terdiri dari 4 poin penting. Dalam pernyataannya, Sadra menjelaskan bahwa pihaknya baru mengetahui adanya laporan ini dari pemberitaan media, bukan dari notifikasi resmi. Kami mengetahui laporan tersebut melalui pemberitaan di media, ujarnya saat konferensi pers di Polres Tangerang Selatan. Meski demikian, Sadra menegaskan bahwa kliennya tidak akan menghindar dan menghormati penuh hak hukum yang ditempuh oleh Yoni Dores. Kami menghormati keputusan Saudara Yoni Dores melaporkan Saudari Lesti Kejora kepada Kepolisian Republik Indonesia, karena itu adalah hak setiap warga negara, ujarnya. Lesti Kejora, kata dia, akan bersikap kooperatif terhadap jalannya proses hukum. Mereka berpegang teguh pada asas praduga tak bersalah dalam menanggapi tudingan yang sedang berproses. Dengan asas praduga tidak bersalah atau presumption of innocence, kami masih menunggu perkembangan proses hukum yang sedang berjalan, dan juga masih mempelajari apa yang menjadi dasar pelaporan oleh Saudara Yoni Dores, kata Sadra. Ia pun meminta agar masyarakat luas tidak terjebak pada asumsi yang belum tentu benar, apalagi bila belum ada kejelasan resmi dari penyidik. Melalui penjelasan ini, kami selaku kuasa hukum Saudari Lesti Kejora meminta kepada seluruh pihak untuk menunggu kejelasan lebih lanjut atas perkembangan penanganan perkara ini, agar tidak menjadi pemberitaan simpang siur yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, tuturnya. Sementara menelisik bakat menyanyi Lesti Kejora, yang sudah terlihat sejak usia 4 tahun, pemirsa, terlahir dengan nama Lestiani, kini Lesti Kejora menjelma menjadi seorang penyanyi dangdut papan atas di tanah air. Lesti lahir di Cianjur, Jawa Barat, pada tanggal 5 Agustus tahun 1999,
bakat menyanyi Lesti Kejora sudah terlihat sejak dirinya berumur 4 tahun. Lesti merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Lesti menjadi satu-satunya anak perempuan dari pasangan Endang Mulyana dan Sukartini. Sejak usianya baru 4 tahun, Lesti Kejora sudah gemar berlatih menyanyikan lagu-lagu tradisional Sunda. Meski belajar menyanyi secara otomatis, Lesti Kejora menjelma menjadi seorang penyanyi dangdut papan atas di tanah air. Di usia 5 tahun, Lesti sudah berani tampil di atas panggung. Melansir dari situs Wikipedia, karir Lesti Kejora dimulai sejak usia 8 tahun yang saat itu masih duduk di bangku kelas 2 sekolah dasar, SD. Lesti ikut bersama grup orkes yang keliling dari panggung ke panggung. Saat menginjak usia 11 tahun, Lesti Kejora bekerja sebagai seorang penyanyi organ tunggal yang ada di kampung kelahirannya. Setiap manggung bersama grup organ tunggal tersebut, ayah Lesti selalu mendampinginya yang mengharuskan Lesti ikut bernyanyi. Hal itu sengaja dilakukan untuk mengasah atau melatih olah vokal Lesti Kejora. Berkat latihan dan bimbingan dari ayahnya, Lesti bisa menyanyikan beberapa jenis lagu. Seperti lagu Sunda, Melayu, dangdut bahkan lagu bergenre pop, berbekal pengalaman yang diasah sejak kecil. Akhirnya Lesti memutuskan untuk mengikuti audisi The Academy yang diadakan di Bandung dan keluar sebagai pemenang Golden Ticket. Golden Ticket itu merupakan bekal Lesti untuk langsung menjadi peserta konser nominasi di Studio Indosiar. Penampilan Lesti yang selalu memukau para juri, membuat dirinya keluar sebagai juara 1 dalam kontes tersebut. Berkat raihan prestasinya itu, Lesti menerima penghargaan dan hadiah uang tunai senilai 100 juta rupiah berikut 1 unit mobil. Tak sampai di situ, pada tahun 2015, Lesti juga mengikuti kompetisi menyanyi dangdut The Academy Asia. Dan menjadi juara 2, nama Lesti pun semakin dikenal masyarakat Indonesia yang tak sedikit menyatakan sebagai penggemar setia Lesti. Selain menjuarai 2 kompetisi menyanyi dangdut yang bersejarah bagi karir Lesti, dirinya juga mendapatkan penghargaan sebagai artis solo pria, wanita dangdut terbaik dari Anugerah Musik Indonesia. Lesti juga disebut-sebut sebagai diva dangdut milenial oleh beberapa kalangan pencinta musik dangdut dan para penggemarnya. Saat ini, Lesti sudah menikah dengan Rizky Bilar dan dikaruniai seorang anak laki-laki. Sempat dilarang bernyanyi meski sang ayah mendukung bakat Lesti Kejora. Namun ayahnya tersebut sempat melarang Lesti ikut tampil bersama grup musik yang biasa Lesti bernyanyi. Hal tersebut bukan tanpa alasan. Ayah Lesti khawatir dan tidak rela ketika melihat Lesti sedang disawer penonton yang berjoget. Kala itu, ayah Lesti melihat jika anaknya seperti dilecehkan oleh si penyawer tersebut. Dengan alasan itu, akhirnya Lesti dilarang sang ayah untuk tampil di atas panggung. Namun nasib berkata lain, jalan kehidupan Lesti memang harus di dunia musik dangdut. Kini Lesti sudah menjadi bintang dangdut tanah air yang namanya terus menanjak berkat single-single yang selalu mengena di hati para penggemarnya. Beberapa single Lesti seperti Lentera Egois, Buka Mata Hati, Sekali Seumur Hidup, dan yang lainnya selalu laris di pasaran dan mendapat apresiasi tinggi dari masyarakat. Selanjutnya, tiba Rizky Bilar curhat lelahnya dihujat. Lesti Kejora langsung menyela. Udah deh, pemirsa, pasangan artis Lesti Kejora dan Rizky Bilar mengalami pasang surut dalam berumah tangga. Selain memiliki banyak penggemar, orang tua Abang L juga memiliki banyak haters. Terutama Rizky Bilar, tak jarang dihujat, dinyinyir hingga difitnah. Hal ini rupanya membuat Rizky Bilar curhat. Momen ini terekam dalam postingan Instagram @leslar_entertainment. Dalam video itu, Rizky Bilar dan Lesti Kejora sedang makan secara lesehan di rumah mereka. Tiba-tiba Rizky Bilar curhat soal dia dan istri yang kerap dihujat netizen. Wah, itukah risiko kalian sebagai publik figur? Ujar Rizky Bilar. Mendengar keluhan Rizky Bilar itu, Lesti Kejora langsung menyela. Udah deh, itu menurut Dede apa sih namanya? Kata Lesti. Belum selesai Lesti Kejora mengucapkan kalimatnya,
Rizky Bilar melanjutkan curhatnya. Benar, risiko sebagai publik figur. Tapi perlu diingat juga, bahwa kami ini kan manusia biasa juga. Jelasnya, menurutnya, mereka kadang merasa kecewa ketika dihujat hingga difitnah itu. Ada kalanya ketika kami dihujat, difitnah yang gak sesuai dengan apa yang menjadikan kita, dan apa yang menjadi kenyataannya. Kami kadang-kadang bisa kecewa. Curhat Rizky Bilar ini mendapat reaksi beragam warganet. @itsmimel 2324. Kesabaran minku setipis tisu loh min. @miminrina. Semangat terus. Jangan denger orang yang kepanasan dengan hidupmu, yang penuh berkah barokah. Markona. Paling sedikit aja, untuk kamu terbaik. @cintanya panda. Semangat kesayangan. @hakaniyati. Masya Allah tabarakallah. Ditunggu min. Sementara, celetukan Rizky Bilar picu kekhawatiran Lesti Kejora. Singgung soal cinlok dengan lawan akting. 2 tahun lebih sudah aktor Rizky Bilar dan penyanyi Lesti Kejora menikah pada tanggal 19 Agustus tahun 2021. Mereka juga sudah dikaruniai seorang putra bernama Muhammad Levian Al-Fatih Bilar. Masih sama-sama berusia muda, Lesti Kejora nampak tak bisa menutupi kecemburuan dan kekhawatirannya pada Rizky Bilar. Hal itu nampak saat Lesti merespon soal celetukan Rizky Bilar soal cinta lokasi. Ya, keduanya memang kini terlibat dalam judul sinetron yang sama, yakni Aku Mencintaimu Karena Allah, Amka. Pada kesempatan itu Rizky Bilar sempat mengucap doa agar kemistri antara dirinya yang memerankan sosok Raja dan Lesti Kejora sebagai arsi bisa sampai ke penonton. Sembari berkelakar, Rizky Bilar berharap bisa cinlok dengan Lesti Kejora seolah-olah keduanya belum memiliki hubungan. Ya, kita mudah-mudahan kemistri arsi sama Raja semakin baik, bisa cinlok kita ya arsi sama Raja. Ucap Rizky Bilar ke Lesti Kejora sembari tertawa ketika ditemui di kawasan Cibubur, Kabupaten Bogor. Menanggapi ucapan suaminya, Lesti malah mengungkapkan rasa takutnya. Ia mengaku baru tahu bahwa Bilar sering cinlok di lokasi. Takut banget, emang kalau syuting suka cinlok ya? Kata Lesti, enggak apa-apa ini bercanda. Lanjutnya sembari tertawa, Lesti merasa bersyukur karena bisa dapat kesempatan untuk jalani syuting bersama dengan Rizky Bilar. Meski bukan yang pertama namun ia merasa sangat antusias. Ya alhamdulillah akhirnya kejadian juga ya, main sinetron bareng lagi. Kata Lesti, sekedar info.